Bang Renaldi ini kayaknya mau belajar. Silakan Bang Andi. Silakan. Tuntun beliau. Pak, silakan. Bukan mau belajar bang. Ya, kan kita tadi sama-sama dengarkan Bang Zuma mengatakan tidak ada yang menanyakan tentang keislaman, betul nggak bang? Atau Iya. Bang Andi tadi? Salah satu dari kalian pasti tadi ada yang bilang. Saya boleh nanya tentang keislaman kalian? Iya, silakan. Apapun itu, ini tidak rasis ya. Ini kan sudah Iya, silakan aja. Silakan dari aja. sejarah. Iya, gini, ketika Yesus datang ke dunia menyampaikan berita baik, berita tentang firman Tuhan, berita tentang Bapaknya melalui ajarannya, dia kan banyak menurunkan mujizat kan, dari menyembuhkan orang buta menjadi bisa melihat, dan menghidupkan orang mati dan yang lain-lain lah. Nah, ketika dia menyampaikan berita baik, kenapa Anda tidak percaya dia Tuhan? Dengar dulu bang, ini kan belum saya belum menanyakan keislamannya. Sabar, Saya tidak percaya agama Barat, saya tidak percaya. Saya lebih percaya Yesus. Ketika kami tidak percaya dengan Allah yang kalian maksud itu adalah ajaran dari Nabi Muhammad, benar nggak sih? Yang melalui dari kitab sucinya itu Al-Quran. Sedangkan di apa yang dia perbuat di dunia, kita sama-sama tahu. Sejarah mengatakan, kan itu. Tolong dijawab. Apa itu? Iya. Masa saya harus bahas? Nanti saya di demo yang di bawah. Kan Oh, gitu. jangan begitu. Kalian agama Barat ini suka fitnah-fitnah. Apa? Buktikan. Oke, di Google juga sudah ada. Apa tuh? Nabi Muhammad menikah dengan 12 istrinya, sedangkan mereka masih hidup. Iya, oke. Terus apa masalahnya kalau dia menikah? Ada yang dilanggar? Saya tanya dulu, ada yang dilanggar? Gini, kan dengan cara kita berpikir, ketika kita tahu nih dia diutus oleh Allah, oleh Allah, kenapa dia menikah dengan manusia? Terus harusnya menikah dengan apa? Menikah dengan Tuhan gitu? Yang notabene-nya itu manusia itu kan tidak luput dari segala dosa. Ya, terus? Betul nggak? Ada yang bilang istri-istrinya beliau adalah suci? Kan enggak? Iya, terus apa masalahnya? Manusia menikah. Logika bang. Apanya yang tidak masuk logika? Salomo. Enggak, jangan ke situ dulu. Apa yang tidak masuk logika? Maksudnya apa ini? Ketika orang suci di hadapan Tuhan menikah dengan orang yang tidak suci, kan itu tidak masuk akal. Kenapa bisa Anda mengatakan tidak suci gitu loh? Apa sebabnya Anda mengatakan istrinya tidak suci? Manusia itu tidak ada yang tidak berdosa bang. Iya, saya tanya, kenapa Anda mengatakan istrinya tidak suci? Kenapa? Ya seharusnya dia memberitakan kabar baik dari Allah yang mengutus dia, kekasih dia. Lah, Islam ini kamu pikir bukan kabar baik Islam ini? Betul, tapi kan beliau menikah itu dengan iming-iming. Saya mau memberitakan gitulah. Apa yang jadi masalah? Ya seperti yang di Google, lihat aja bang. Anda melihat yang di Google, yang di bawah udah marah. Apa? Jangan lebay. Yang Anda harus pikirkan itu, kalau Tuhan itu maha suci, kenapa dia masuk ke rahim manusia keluar dari pepek? Apa Anda pikir? Oh, tempe ya. Tempe. Kalau Tuhan itu maha suci, kenapa harus keluar dari tempe? Jadi keluar dari mana? Nggak mungkin keluar dari burung. Kenapa? Saya tanya Anda dulu. Anda kan bertanya itu. Kalau Nabi Muhammad itu suci, kenapa dia beristri? Saya balikan ke kamu. Kalau Tuhan itu maha suci, kenapa Tuhanmu itu keluar dari tempe? Ini kalau saya balikan dengan jawaban abang yang tadi, Nabi Muhammad itu manusia. Nabi Muhammad itu manusia, wajar. Sebagaimana Nabi Daud, Salomo, wajar. Yang tidak wajar itu Tuhan keluar dari tempe. Ayo,
Kamu nggak mikir sampai sana? Itu kamu pikir itu bukan aib? Usilnya Tuhan pakai pecah perawan. Ayo, apa untungnya dia pecahin perawannya orang? Coba. Keluar jadi orok. Masa Tuhan keluar dari situ, bro? Kan najis itu. Jadi keluar dari mana, Bang? Dari gunung kan nggak bisa. Lah, enggak, maksudnya ini Tuhan kenapa Tuhan harus keluar dari tempat jorok kayak begitu? Kenapa? Ya mau dari langit kan nggak orang pada zaman itu nggak percaya kalau dari langit. Sekarang juga kita tidak percaya Tuhan keluar dari tempe itu, kita juga nggak percaya. Mana ada Tuhan kayak begitu? Ketika dia memberitakan kepada manusia, dia harus menyerupai manusia, kan itu logika. Kalau dia memberitakan kepada monyet, dia harus menyerupai monyet, gitu. Iya. Anda monyet bukan? Kenapa jadi saya? Zaman monyet itu udah. Kenapa jadi saya? Tuhanmu. Anda mengatakan Tuhanmu, kalau mau dia memberitakan ke manusia, dia jadi manusia. Kalau dia ingin memberitakan ke babi, jadi apa dia? Loh, di sini kan yang hidup pada zaman itu kan manusia. Lah, babi belum ada. Anda menggiring opini babi. Babi belum ada pada saat itu. Babi belum ada. Dari zaman itu, Bang, dari zaman itu sampai zaman sekarang. Babi belum ada pada zaman itu. Iya, ada aku bilang ada. Kalau Tuhanmu ingin, kalau Tuhanmu ingin mengajarkan babi, dia jadi babi gitu. Bertuhan, Loh, tadi Anda mengatakan dia ingin mengajarkan manusia sehingga opini babi. Itu terus dari tadi opini apa? Anda yang mengatakan opini Anda. Ketika Tuhan Anda ingin menjadi manusia, maka dia jadi manusia. Nah, ketika Tuhan Anda ingin mengajarkan babi cara makan singkong, cara makan pisang, cara makan ini dan itu, maka Tuhan Anda jadi apa? Ketika kemudian Tuhan Anda ini mengajari buaya, maka Tuhan Anda jadi apa? Ya, yang pas zaman itu kan dia memberitakan kabar itu kan kepada manusia. Itu aja kan terus. Kepada manusia, nggak pada singkong atau ke babi, ke monyet atau apa. Jadi yang mengajari babi ini untuk beranak pinak siapa? Dari zaman dia itu udah tahu sendiri dia. Tahu sendiri tanpa sekolah. Kalah dong Tuhanmu. Kalah dong Yesus, dia perlu sekolah. Babi tidak perlu. Tidak perlu kemudian babi sekolah. Itu ajaran siapa, Bang? Apanya? Yesus pernah sekolah, ajaran siapa? Lah, Yesus pernah sekolah dia. Di mana? Dia di mana? Ya nggak tahu, tanyalah kepada orang Yahudi di mana dia sekolah. Nggak pernah dia sekolah, orang dia disangka kalau ada, orang Farisi. Kalau ada, ya nggak ada, di kitab pun nggak ada. Kalau ada di kitabmu gimana? Ya buktikan. Oke, kita cari dalilnya ya. Oke, kalau ada kenapa? Iya, kalau ada ya berarti benar Yesus sekolah kan itu. Kan emang nggak ada. Cuma itu aja. Nggak ada, nggak pernah saya dengar, Bang, sejarahnya. Aduh, parah. Yesus itu pernah belajar. Kalau dia pernah belajar berarti dia pernah sekolah. Pernah belajar di mana? Karena yang dia sampaikan itu dari Bapaknya langsung, dari Allah. Mana ada? Mana ada? Ya itu logika Anda, Bang, ya. Bukan logika Anda saya. Keras untuk menerima Yesus itu sekolah, kami. Yesus itu belajar. Gini, Bang. Gimana? Satu hal yang Abang tahu di kitab kami itu tidak ada pembunuhan. Jadi jangan Abang. Siapa bilang? mulai menipu dia. Gini. Mulai menipu. Hei, jangan nipu-nipu di sini. Kok nipu sih? Anda mengatakan di kitab kami tidak ada pembunuhan. Lah, yang mati di atas tiang salib itu bukan pembunuhan. Pencabulan itu rupanya. Itu kan pembunuhan yang dilakukan oleh orang Yahudi, Bang. Lah, bukan oleh umat kami. Tadi Anda mengatakan. Gini, Abang tahu Alkitab kan? Katanya tahu Alkitab. Ya, justru itu saya tanyakan kepada Anda. Di ayat Alkitab mengatakan orang Kristen harus membunuh. Enggak, maksud saya baik, Bang. Nah gini, Abang kan selama ini bahas Kristen salah. Ya memang salah. Dari sana ciri-ciri nabi palsu tadi kita sudah uraikan. Dan itu hanya ada di Kristen. Kalau saya ngomong emosi, nanti bro, saya kalau tidak bro dengerin, kalau tidak ada pembunuhan kamu tidak punya Tuhan. Kenapa? Kalau tidak ada pembunuhan kamu tidak punya Tuhan.
kan di ajaran kami, Bang. Jangan ngegiring opini ke sana. Opini kan terus itu fakta. Sejarah betul nggak? Kalau Yesus nggak dibunuh di tiang salib, kamu punya Tuhan nggak? Betul, tapi itu kan sejarah, Bang. Tidak diajarkan kepada kami untuk menyalibkan orang. Kan itu nggak ada di ayat siapa kami. yang nyuruh lu menyalibkan orang? Nah, makanya itu Kau percaya nggak? Kau percaya nggak itu? Kau percaya nggak kalau tidak ada pembunuhan, kau tidak punya Tuhan? Saya mau klarifikasi doang. Saya kenapa ya semua orang-orang tidak ada orang normal ini? Orang sakit semua nih. Kalau Yesus tidak dibunuh, apakah Kristen itu ada? Iya, ada. Cuman tapi apa? Siapa iya, Tuhannya ada. Kristen kalau tidak Yesus tidak dibunuh? Tapi itu tidak diajarkan kepada kami. Maksudnya oleh Paulus apa? Yang anda bilang, Kristen itu udah diubah-ubah dengan Paulus. Nah, oleh Paulus sendiri kami tidak Agama diajarkan Anda masuk ke membunuh. Indonesia ini Kan melalui gitu. apa? Kasih. Kasih. Siapa Emang yang ada kami membunuh orang? Nggak siapa ada, yang kan? datang menjajah 300 tahun lebih? Itu ngomong jangan ke agama karena enggak gitu, Jangan ke Di agama Belanda katanya. itu yang menjajah ke Indonesia. Nggak Tuhannya ditahu kan siapa? agama Yang menjajah mereka. di Indonesia ini Tuhannya siapa? Dengar dulu. Kamu yang dengar saya, bukan saya harus dengar kamu. Berarti saya menjawab dong. Oke, iya. Sekarang Tuhan penjajah itu siapa? Nama tempat ibadahnya apa? Agamanya apa? Kenapa di mute? Ayo. Ini saya menjawab. Orang Belanda pernah jajah Indonesia. Iya. Apa kalau semua orang Belanda itu Kristen? Kan kita nggak ada yang tahu. Kita nggak ada yang tahu nih. mulai mabuk. Betul Mulai nggak? saya tanya, Semuanya orang penjajah mendirikan rumah ibadah di Nusantara ini. Apa nama rumah ibadahnya? Ya itu tidak tahu. Masjid. saya. Masjid. Ajaran. Kita kan sama-sama nggak tahu nih. Apa? Sejarah agama. Ya sejarahnya kan jelas tuh. Enggak, Makanya kamu gini, jawab. Kalau Belanda kamu tahu tahu semua sejarah yang itu, jawab. Kristen semua. Kalau kamu tahu sejarah jawab. Buang-buang waktu ini anak ini. Apa nama rumah ibadah yang didirikan penjajah? Masjid. Hah? Gereja. Gereja. Siapa Tuhan yang mereka sembah? Nama Tuhannya siapa? Bingung. Gini bang. Agamamu itu agama berarti penjajah. kan logika abang dong nih kita masuknya ke Agama logika abang doang. kesimpulannya agamamu itu adalah agama penjajah. Udah, kesimpulannya itu. Telan itu pil pahit. Kamu nggak bisa lari dari situ. Oke, kalau kita ngomong penjajah adalah Kristen, ISIS adalah apa? Kan itu. Ya, ISIS itu apa? Apa yang memunculkan ISIS? Jangan bahas itu, nanti kena. Jangan bahas itu. Ya makanya. Apa agamanya ISIS itu apa? Jangan menggiring opini ke penjajah. Kamu menggiring opini lagi, opini lagi. Itu ISIS yang kamu maksud itu adalah buatan siapa? Buatan siapa ISIS itu? Mana saya tahu. Makanya kamu ngomong. Iya, ISIS siapa? Nah, itu yang di sebelah paling ISIS timur buatan Indonesia. siapa? Yang paling timur Indonesia yang sering membunuh TNI dan Polri itu agamanya apa? Kenapa? Yang di sebelah paling timur Indonesia yang sering membunuh polisi dan membunuh ya, itu sekarang kembali lagi kepada manusianya. Ya manusia. Kita nggak boleh salah. Parah. Udah mau sahur kita turunin. Gini itu tergantung logika manusia. Gak ada ilmu. Intinya ratusan tahun Nusantara ini dijajah oleh orang yang punya rumah ibadah seperti rumah ibadahmu, orang yang punya Tuhan seperti Tuhanmu, orang yang punya kitab seperti kitabmu, agamanya sama seperti agamamu. Kau mau lari menjajah, agama kami tidak menjajah. Lalu apa namanya kalau bukan menjajah itu? Apa namanya? Kasih gitu. Dora. Enggak, ke Nusantara cuma rekreasi dia. Paling bisa kalian itu. Paling bisa menyembunyikan identitas. Wah, hebat serigala ini memang hebat. Ya, pesan buat yang tadi ini yang terakhir naik ya. Sadarilah, Bung. Sadarilah.
Setan tidak akan mungkin menampakkan kesetanannya. Pencuri tidak akan mungkin memperlihatkan kalau dia pencuri. Penjahat tidak akan pernah memperlihatkan kalau dia penjahat. Pembunuh tidak akan pernah memperlihatkan dia kalau dia adalah pembunuh. Oke, setan tidak akan menampakkan dirinya sebagai setan. Jadi kalau Anda mengatakan kami bukan ya memang tidak dinampakkan, tapi lihat apa agamanya mereka, lihat siapa buahnya. Tuhannya mereka. Lihat buahnya. Lihat buahnya. Dari buahnya kau bisa melihat dia. Oke. Jadi semanis apapun bungkusannya, tetap aja kalian itu mengikuti agama penya. Punyi. Apologen udah turbang ya. Begitu ya teman-teman. Jadi kuasai dulu Bible baru naik ke sini. Jangan sampai kalian itu babak belur. Jangan sampai kami lebih paham Bible daripada kalian. Gitu ya. Ya. Kesimpulannya adalah semasi Anda mempergunakan istilah Islam, apalagi sembahan kami Allah Subhanahu wa taala kau salah gunakan, apologet Islam tidak akan pernah punah. Tidak pernah akan tidak ada. Dan tidak akan pernah mundur. Tidak pernah mundur. Itu. Tapi kami bisa akan mengundurkan diri, kita mundur santai setelah LAI merubah semua terjemahan itu kembali kepada kitab Yunani. Kitab Yunani. Jujur menerjemah. Itu ya. Antek-antek penjajah panas di bawah Bang Andi. Pahami itu. Apa kami nggak sakit ya kalau di Biblemu itu di Kejadian 1-2 roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, itu penistaan yang sangat itu. Gitu loh. Allah lu bilangin roh, melayang-layang pula lagi, kan kurang asem terjemahan ini. Iya, agama Yunani dibawa-bawa. Sudah gitu sabit nama Allah lagi. Aduh, sampulnya lagi di Indonesia Alkitab. Di luar negeri bukan Alkitab. Ya itulah agama warisan penjajah gitu. Kerjanya cuma menjajah, merampas rempah-rempah. Nah, mereka merampas istilah-istilah Islam. Nah, makanya itu kami datang tidak untuk arogan, kami hanya meluruskan dengan baik-baik kok. Anda baik, Anda sopan, kami segan. Tapi Anda kurang ajar, kami hajar, kan gitu. Iya. Sadari aja bahwa kalian adalah pelanjut ajaran dari penjajah, agama yang dibawa pinji. Itu aja, sadari aja itu. Kalian adalah penerusnya. Oke, sekira begitu Bang Handi, ya. Bunda Rahmah, sahabat-sahabat sekalian. Kita tutup ya Bang Handi ya? Ya, Bang Jema tutup sekalian lah. Oke, baik. Baik, kita tutup. Terima kasih dan sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya ketika ada kata atau kalimat yang kurang mengenakan saudara-saudara. Untuk yang saudara Kristen itu sudah pasti tidak mengenakan saudara, karena apa yang Anda imani itu bertentangan dengan ajaran Yesus. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.